Oce Maroce, sahabat Kristiani. Manik sahabat Kristiani pagi ini akan bicara tentang sesuatu rahasia yang Tuhan sudah buka sebenarnya jauh sebelum firman Tuhan ada. Iya. Oce Maroce. Kita yang selalu berpikir tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Wah, kita mau bicara tentang Tuhan. Apa aja kita bicara. Yang penting hal apapun yang kita berpikir, bicara tentang Tuhan, hendaklah itu semua yang membangun. Apapun itu. Yang membangun hati kita untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin takut, semakin mengagumi Tuhan. Saya kepikiran, biasanya kalau inspirasi itu kan seperti tanya jawab, itu datang sewaktu kita memiliki waktu yang hening. Kita bicara di dalam Tuhan, kita berpikir di dalam Tuhan sendiri. Di situ seperti ada banyak hal yang kita bicara, yang kita dapatkan di sana. Pagi ini kita bicara tentang satu kata yang selalu juga, bahkan satu kata yang sangat favorit, yang membuat hari ini kita selalu semangat, selalu berpengharapan, selalu percaya. Kalau suatu saat atau besok atau hari ini kita masih terus bisa lebih baik di dalam Tuhan. Apa itu? Apa itu yang membuat kita bisa terus semangat di dalam kehidupan kita yang kotor, di dalam kehidupan kita yang penuh dosa, di dalam kehidupan kita yang semua masih bergelimang dosa. Tapi kita selalu berpengharapan, selalu melihat positif, hal baik, bahwa suatu saat kita akan bisa lebih baik di dalam Tuhan. Apa itu? Pengampunan. Pengampunan. Apa yang membuat kita, para anak-anak Tuhan hari ini, merasa masih terus disayang sama Tuhan? Masih terus berharap bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan? Pengampunan. Bagaimana kita bisa melihat cara Tuhan mengampuni dosa kita? Ya kan? Nah, ini yang menjadi ini yang saya bilang tadi, rahasia yang Tuhan sudah berikan, yang hatinya hati Tuhan itu sudah Dia berikan satu gambaran dalam sewaktu Dia menciptakan manusia itu sendiri. Nah, ini nanti pertanyaannya lagi jadi berbeda ya. Loh, kalau begitu waktu Tuhan menciptakan manusia berarti Dia udah tahu dong kalau manusia itu akan jadi dosa. Ya, itu nggak tahu. Tapi kita bicara sekarang setelah kita jatuh dosa, setelah Adam dan Hawa jatuh dosa. Itu pertanyaan nggak tahu, nanti kita tanya Tuhan. Ini juga masih yang saya bicara ini kan adalah pendekatan yang mungkin bisa membantu kita memahami cara Tuhan mengampuni kita. Apa itu? Bagaimana kita bisa melihat itu? Kita di dalam ilmu kedokteran, di dalam tubuh kita ini ada namanya di belut, kalau nggak salah liver ya, liver sama hati sama ya. Nah, hati. Apa fungsinya hati? Kenapa Tuhan dari menciptakan manusia sudah diberikan satu organ dalam tubuh kita, organ penting, yaitu hati, liver. Apa fungsinya itu? Kan itu. Saya nggak dokter, saya hanya dengar-dengar. Kalau kita banyak dengar ya,
para peminum, pemabuk, atau narkoba, atau orang yang selalu meminum minuman yang keras, atau bahkan orang yang bunuh diri karena racun. Itu yang dihajar apanya? Livernya, hatinya. Ketika dia minuman keras, dia makan makanan yang beracun, ada satu organ dalam tubuh kita yang seolah mau mengambil bagian daripada kesalahan mulut kita. Kan semua melalui mulut kan? Apa yang masuk dari mulut, kata Alkitab juga kan? Apa yang masuk dari mulut, apa yang keluar dari mulut, ya semua dari sini. Ketika kita minum minuman keras, minum apa itu? Biasa tuak, ya kan? Jadi kalau kita para peminum tuak yang hari ini masih hidup, berterima kasihlah kepada levermu. Bersyukurlah punya lever yang baik. Kalau tidak, sudah, kita udah bye-bye. Nah, fungsi daripada liver kita itu adalah membersihkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan sarinya itu baru dikirim ke seluruh organ-organ yang menjadi kebutuhan kita. Bener nggak para dokter? Sorry ya kalau salah ya. Namanya juga nggak punya sekolahan ya kan. Jadi liver ini menyaring semua makanan makanan minuman yang masuk dari mulut kita. Diproses, sudah bersih, baru disalurkan untuk menjadi kehidupan tubuh kita. Makanya ada orang bilang, tubuhmu adalah apa yang kamu makan. Nah seperti itu. Tubuhmu adalah apa yang kamu makan. Ketika kita mengkonsumsi hal-hal baik, ya kan? Kayak bergizi, vitamin, dan lain-lain lah. Nah maka itu yang disalurkan oleh hati kita. Untuk menjadi makanan tubuh kita. Sehingga pikiran kita sehat, mata kita sehat, semua sehat. Kaki kita sehat, kuat. Itulah fungsi daripada hati. Menyalurkan makanan, kebutuhan yang sehat, yang bersih, yang baik kepada tubuh kita. Organ-organ yang lain. Kira-kira begitu ya. Itu fungsi liver. Itulah fungsi liver. Bahwa Tuhan sudah merancang kita punya hati. Karena Tuhan tahu mulut kita ini akan memakan makanan yang kotor, makan makanan yang bahkan beracun, yang tidak baik bagi organ yang lain. Disaring di situ. Dibersihkan semua di situ. Baru disalurkan. Itu makanya kalau minum sekali, cuman minum dikit-dikit, nggak masalah. Bahkan kadang itu bisa membuat, seperti di Alkitab kan Paulus minum anggur dikit-dikit untuk menghangatkan tubuhmu. Itu bagus. Masalah ketika apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, kotoran yang racun, yang bercampur racun, bercampur apapun itu makanan yang tidak kita butuhkan, itu hati kita sudah tidak mampu lagi mengolah itu. Sehingga apa? Hati itu tidak bisa menampung. Hati itu ambil dan buang. Ambil dan buang. Ketika yang kita konsumsi itu sudah overdosis daripada kemampuan dia untuk olah, untuk bersihkan, maka itu juga lah yang dibuang. Dibuang ke tempat pembuangan atau dibuang ke organ-organ tubuh yang lain. Sehingga tubuh-tubuh kita yang lain sakit. Karena fungsi liver itu sudah nggak berfungsi. Sehingga organ-organ tubuh yang lain juga jadi ikut-ikutan mengkonsumsi makanan yang beracun tadi. Makanan yang kotor tadi. Itu kalau udah over. Makanya kalau peminum, yang tiap hari mabok, tiap hari minum banyak, hati itu minta ampun dia. Gak sanggup dia. Gak sanggup dia untuk mengolah makanan yang kita konsumsi, yang kita kasih ke dia untuk diolah. Gak sanggup dia. Menyerah dia. Itulah kadang
sering kita bilang gagal, banyaklah gagal jantung, gagal ini, hati pun bisa gagal. Gagal dia memproses, membersihkan, sehingga tersalurlah semua. Artinya daya tampung hati itu, daya olah hati itu ada batasnya. Ini dia, ada batasnya. Jadi benar dia membersihkan semua kotoran, membersihkan apa yang kita makan, tapi ada batasnya. Ada batas-batas tertentu yang dia sudah tidak bisa olah, dia nyerah. Nah, ini bukan firman, tapi inilah yang saya pahami. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan pengampunan? Dengan hati kita, hati rohani kita. Kan ini hati tubuh. Ini kan hati tubuh, liver, nyata. Bisa dilihat, ada dokter khusus spesial itu juga. Tapi hati kerohanian kita bagaimana? Nah ini dia. Tuhan juga sudah memberikan satu organ tubuh dalam kerohanian kita yang dia kasih, yang dia berikan kepada kita, menjadi milik kita pribadi. Dia bagi-bagi hatinya itu, yaitu pengampunan. Setiap kita pengikut Kristus, setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus punya organ itu. Organ hati. Makanya di Alkitab kan banyak belas kasih. Itu semua buah daripada hati itu tadi yang Tuhan berikan itu. Belas kasih, kasih, cinta kasih, kasih sayang. Itu semua adalah buah daripada organ hati rohani yang dikasih sama kita. Tuhan memberikan satu organ tubuh, organ kerohanian di dalam diri kita, yaitu organ pengampunan. Itulah kasih. Tanpa pengampunan manusia tidak bisa diselamatkan. Tanpa pengampunan manusia tidak akan pernah bisa mendapat kasih Tuhan. Tanpa pengampunan siapapun kita tidak bisa benar di hadapan Tuhan. Itulah yang dibilang darah Yesus menyucikan kita katanya. Ya itu istilah. Jadi hati kerohanian kita ini yang kalau kita berbentuk lever, di sana berbentuk organnya itu pengampunan. Pengampunan. Organ pengampunan dalam tubuh kerohanian kita ini, inilah yang terus membersihkan apa yang perbuatan-perbuatan kita, kata-kata kita, pikiran kita, dibersihkan dulu itu semua sama dia. Baru itu disalurkan menjadi kebutuhan kerohanian kita. Itu dia. Apa yang saya mau bicara di sini? Maaf, ini bukan kata tuh, saya nggak tahu, tapi pemahaman saya di dalam Tuhan. Pengampunan itu pun terbatas. Kalau lever manusia punya keterbatasan membersihkan organ-organ, membersihkan makanan yang kita asup, yang kita konsumsi, saya percaya, ini kepercayaan saya pribadi, kalau ini sesat, biarlah ini sesat. Tuhan pun juga punya keterbatasan mengampuni seseorang. Ada masalah nggak orang jatuh dosa? Jatuh dosa itu nggak masalah. Yang masalah kalau dia melakukan dosa, beda. Kalau jatuh dosa bisa aja karena apapun itu alasannya. Karena kita ini kan manusia, kata roh penurut. Nah, daging lemah. Ada di mana kita lemah. Nggak bisa. Kadang di dalam obrolan gitu kan orang bicara biasalah teman-teman kan, kalau obrolannya seks lah, perempuan lah, kalau laki-laki, terus yang lain-lain. Nah, ada kalanya kita cuma ikut nimbrung di situ.
Itu namanya jatuh dosa. Tapi orang yang melakukan dosa adalah apa? Orang yang melakukan dosa dengan sengaja terus-menerus. Itu yang saya merasa percaya seperti Paulus yang menganjurkan, minumlah sekali-kali anggur itu. Ya bukan berarti kita Tuhan menganjurkan kita melakukan dosa sekali-sekali, bukan itu. Tapi maksudnya, kalau kita jatuh dosa di dalam kehidupan kita itu wajar. Itu wajar. Karena ini namanya manusia lemah. Dan Tuhan tahu bahwa kita pasti jatuh dosa. Kita pasti dipengaruhi oleh dosa. Dan kita pasti berdosa. Itulah yang membuat Tuhan memberikan kita kemurahan. Diberikan organ pengampunan tadi. Kita lakukan ini, ini ampunan. Kan dia bilang Yesus itu adalah seperti pembela kita di dalam Tuhan. Wah, ini melakukan, si anak tadi jatuh dosa. Apa enggak, Pak? Dia jatuh dosa. Ya, kira-kira kayak gitulah Yesus kan. Enggak, Pak. Dia itu baik orangnya, cuma tadi dia begini. Ini pengampunan yang Yesus ini, diampuni semua kesalahan kita. Tapi saat kapan Yesus tidak bisa lagi membela kita di hadapan Tuhan? Bisa nggak Yesus membela kita sekali, 2 kali, 3 kali dalam jatuh dosa hal yang berbeda? Saya merasa bisa. Tapi bagaimana kalau dosa yang sama kita terus melakukan? Masih tidak Yesus membela kita, mengampuni semua dosa kita, menyembunyikan, menghapus semua itu, membersihkan semua itu di hadapan Allah Bapa. Bagaimana bisa? Kita tahu, katakanlah dosa laki-laki, ini saya bicara laki-laki ya. Kita tahu kalau minuman keras dan itu terus dikonsumsi, itu akan mematikan semua saraf-saraf kita sebagai tubuh. Dan kita tahu membuat kita tidak waras gitu ya. Dan kita lakukan itu jatuh dosa sama berbuat dosa. Kalau ini saya bisa bilang ini berbuat dosa karena dia melakukan dengan sengaja. Berbuat itu adalah penuh rancangan. Hukum di Indonesia juga hukum positif kan kayak gitu. Segala sesuatu yang dirancang itu dosanya lebih besar. Kalau kita berbuat dosa artinya ada dosa yang kita rancang, ada perbuatan dosa yang kita mau lakukan dengan rancangan. Kita rancang nih. Gimana? Kita sama teman. Yuk ke diskotik yuk. Wah, di situ ada cewek tuh cantik. Habis dari situ nanti kita ABCD. Kita rancang. Itu namanya berbuat dosa. Dan saya percaya pengampunan ada batasan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Karena dosa yang sama, perbuatannya sama, terus dikonsumsi dalam hidupnya. Terus dikonsumsi. Lain hal dengan jatuh dosa. Kalau jatuh dosa, itu adalah sesuatu hal yang karena kelemahan, karena dia tidak mampu, akhirnya dia jatuh dalam dosa itu. Dan itu sifatnya sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, tapi tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Nah, sahabat Kristiani, saya hanya mau mengingatkan kita, kalaulah apa yang saya pahami ini benar, kalaulah yang apa saya pahami ini benar, bahwa pengampunan Yesus, pengampunan Tuhan di dalam dosa-dosa kita ada batasnya. Artinya, mari kita takut. Mari kita takut bahwa jangan sampai dosa-dosa kita tidak diampuni. Karena kalau dosa kita sudah tidak lagi pengampunan untuk dosa-dosa kita, selesai kita. Tidak ada lagi masa depan yang penuh harapan, tidak ada lagi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu ya. Ini Manik memang agak ini juga ini, ada gila-gilanya kula ini. Jadi itulah yang saya pahami, bahwa kalau saya bilang pengampunan Tuhan pun itu ada batasnya, saya bisa melihat daripada kapasitas daripada liver kita yang kalau disuguhin terus-menerus makan racun yang tidak baik, dia akan menyerah dan dia akan tidak bisa berfungsi. Demikian juga
Mungkin, maaf, saya juga belum ketemu Yesus, saya belum, saya nggak nanya Yesus, tapi pemahaman saya, pengampunan dalam Kristus, dalam Yesus pun ada batasnya. Terima kasih untuk sahabat Kristiani, kita berbagi aja. Manik sahabat Kristiani selalu berbagi apa yang dia dapat, yang kira-kira ini bisa membangun, membuat kita semakin takut sama Tuhan, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kehidupan kita semakin ketat melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, ya. Itu yang saya bagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amen.